Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rasanya gerah banget. Dibakar. Udah pernah. Saya berharap nanti bulan depan kita bisa beli AC yang baru gitu ya. Mari anak muda, kita nanti beli AC yang baru. Nggak usah dulu, Pak. Sehingga nanti kita nggak bergerak-gerak seperti ini ya. Setuju? Setuju? Ya. Ya. Berangkat Pak, biar kurangin kolesterol. Iya. Mantap. Aku. Ya, Kita ingin nanti khususnya kita yang kerja, saya ingin, aku minta perpuluhanmu bulan depan kasihkan semuanya kepada kita, itu kita akan berikan hasil ya. Amat, Pak. Ya, setuju ya? Yang kerja-kerja ya? Kasihan si siapa? Si Sinta sampai berpeluk seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih bisa bersama-sama. Mari kita akan perhatikan Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan 9. Bilangan 20 Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita mulai ayat yang kedua saja. Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Sampai habis saja ya, 13 ya. Mari kita perhatikan Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Supaya kita tahu kisah daripada bagian ini ya. Mari kita membukanya. Bilangan 20 ayat 2 sampai ayat 13 secara bergantian kita membacakan dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit-bukit batu ini? Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak membawa jemaat masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba. 4 orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita merasa lelah, kita merasa capek, ya, kita merasa jenuh dalam kita menjalani akan sebuah kehidupan ini. Kadangkala kita mengalami hal-hal yang seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat satu contoh bagaimana dengan hambanya Musa ini. Ternyata hamba Tuhan sekali bermusa ini juga mengalami hal yang sama. Ya. Walaupun beliau memimpin bangsa Israel yang jumlahnya jutaan ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tetapi sebagai seorang pemimpin, tetap sebagai seorang hamba Tuhan, ada juga kelemahan, ada ketidaksempurnaan di tengah-tengah kehidupannya. Walaupun Musa sudah mengajarkan, memberikan sebuah nasihat yang banyak kepada orang Israel, Bapak Ibu, tetapi di satu sisi yang lain ada sebuah kelemahan, ada sesuatu yang membuat ketidaksempurnaan dalam dirinya. Dan itu sesuatu masalah yang serius yang saya ingin bagikan kepada setiap kita. Nah, kalau kita membaca di sini, Bapak Ibu, menarik, ya. Kita sudah diingatkan, hati-hati ketika kita berkata-kata. Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus hati-hati, tidak boleh asal ngomong, tidak boleh sembarangan, tidak boleh ceplas-ceplos. Apalagi sesuatu yang tidak baik, itu yang kita sampaikan seperti itu. Inilah yang sedang dialami kita manusia termasuk Musa. Bapak Ibu, kalau kita marah, itu manusiawi. Boleh nggak kita marah? Ada yang tidak pernah marah? Hah? Ada yang tidak pernah marah? Ya, marah itu manusiawi. Kalau kita kesal, manusiawi enggak? Manusiawi. Kalau kita sedih, manusiawi. Ya kan? Marah, kesal, sedih, ya. Lain-lain itu bagian daripada emosi kita manusia. Namun, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marah, perhatikan ya, kesal, sedih, dan lain-lain itu juga bisa berdampak negatif dan berbahaya jika itu tidak dikendalikan. Marah manusiawi, Bapak kesal ke teman-temannya, manusiawi. Kecewa, itu manusiawi. Ya. Dan lain-lain itu manusiawi. Tapi kita diingatkan hati-hati. Dengan semua itu, kalau kita tidak bisa ya mengendalikan apa yang saya katakan tadi, itu bisa berdampak negatif dan juga akan menjadi sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kita secara pribadi. Mengapa demikian? Biasanya, kalau orang sudah marah, sudah kesal, sudah sedih, dan semuanya itu, biasanya seseorang itu tidak dapat melihat situasi dirinya, ya, dan sekelilingnya itu dengan baik.
Ibu sudah sepertinya sudah gelap mata ketika Bapak Ibu marah, kesel, kecewa seperti itu. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata itu semua dapat mempengaruhi perilaku, ya, dan tujuan daripada seseorang. Akan mempengaruhi tentang perilaku kita, apa yang menjadi tujuan seseorang. Nah, hal inilah yang dialami oleh Musa. Walaupun dia seorang nabi yang besar, pemimpin yang hebat, yang disegani di sepanjang sejarah bangsa Israel. Tetapi kita bisa belajar dengan apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Musa dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, seperti yang kita baca tadi Bapak Ibu, pada suatu kali umat Israel ini berkumpul dan mengerumuni Musa dan Harun. Dikatakan disitulah orang Israel bertengkar dengan Musa dan Harun. Ya. Apa masalahnya? Karena di tempat itu tidak ada air bagi umat Israel. Ibadah ini kalau terus-terusan begini orang nggak betah. Ya kan? Apapun komenmu itu orang tidak akan betah. Apalagi ditutup kecuali pintunya dibuka. Memangnya kita pindang. Kira-kira begitu kan? Gimana itu pendeta? Gimana itu majelis? Gimana begitu kan? Tidak bisa cicing baik, kira-kira begitu loh. Ya. Bapak Ibu, karena tidak ada air itu bisa terjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan orang Israel sangat bertengkar pada waktu itu dengan Musa dan Harun. Kadang-kadang di tengah-tengah rumah tangga kita terjadi sebuah pertengkaran karena ada sesuatu yang tidak ada. Ada sesuatu yang kurang satu dengan yang lain. Bagaimana istri marah kepada suami, bagaimana suami marah kepada istri, atau sebaliknya terjadi di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kurang di tengah-tengah keluarga kita. Inilah konteksnya yang sedang terjadi di sana. Tidak ada air. Ya. Sehingga orang Israel begitu luar biasa mempertengkari Musa. Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian tadi Bapak Ibu, kalau itu bisa dilakukan, diintonasikan Bapak Ibu, itu menarik sebenarnya. Saya coba mendengar melalui Alkitab yang bersuara itu itu. Saya mendengar bagaimana disampaikan. Ya, riuh-riuh sebuah pertengkaran begitu. Memangnya kalau mati kenapa aku dibuat mati di sini? Kenapa harus aku kelaparan di tempat ini? Ya kan? Kira-kira makiannya daripada omongannya orang-orang Israel itu tidak enak kepadamu. Makanya Bapak Ibu tidak selamanya kan orang itu akan bisa tahan, bisa mengendalikan diri. Waktu 12 pengintai Bapak Ibu, ya kadang-kala saya berkata seperti ini Bapak Ibu, bahwa sebenarnya perkataan-perkataan orang itu sebenarnya bisa Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita, untuk memproses kita. Sebenarnya nggak ada salah dengan orang lain bicara apa saja gitu. Tapi yang masalah kadang-kala kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, untuk menguasai diri dengan apa yang kita dengar. Sebenarnya di situ persoalannya. Ya kan? Nah ini kalau kita membaca tadi bahwa dialog antara Musa dan orang Israel,
Itu sesuatu yang menyakitkan yang didengar oleh Musa pada waktu itu. Coba perhatikan di situ. Ketika bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun supaya kami dan ternak kami juga mati, mampus di tanah gurun? Ngapain? Lebih baik kami mati kira-kira di Mesir. Tapi kenapa kok buat mati kami di padang gurun seperti ini? Berapa banyak setiap kita yang mampu, yang bisa menguasai, yang bisa mengendalikan diri ketika kita mendengar sebuah perkataan-perkataan yang tidak mengenakan telinga kita. Bagaimana dengan para suami? Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan anak-anak kita? Ketika engkau mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, bagaimana sikapmu? Bagaimana responmu? Musa ini adalah orang yang orang yang lembut, orang yang sabar. Kalau lihat dari kisah daripada Musa seperti itu. Ketika dia sampaikan seperti itu, Bapak Ibu, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Kau tidak bertanggung jawab, kira-kira begitu. Gimana kau suami, gimana kau istri, gimana dan sebagainya. Kau tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar sebuah perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan telinga kita. Siapapun mereka. Inilah yang terjadi dengan Musa. Walaupun dia seorang nabi yang hebat, yang luar biasa, yang sudah berapa banyak kali Tuhan memberikan sebuah tanda, mujizat seperti itu. Tetapi di masalah ini Bapak, ada sebuah masalah yang besar. Yang pada akhirnya Tuhan tidak izinkan Musa untuk masuk, nginjak ke tanah perjanjian. Apa yang dilakukan Musa, Bapak Ibu? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka, kepada Musa dan Harun. Kita tahu orang adalah orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang suka berkeluh kesah. Kata-katanya sangat tajam, pedes. Saya tidak tahu bagaimana pandangan Bapak Ibu, Saudara. Kita mungkin berpandangan apa yang dikatakan Musa karena sebab dan akibat. Kita mungkin berpikiran apa yang dikatakan Musa, ya, terbilang wajar jika melihat situasi seperti ini. Ya. Ketika Musa datang kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, ya, ayat yang ke-8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka, ya, di depan mata mereka kepada bukit batu, supaya diberikan air. Demikianlah
akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat yang sangat-sangat perkataan Musa yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ya, orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukulkan tongkat itu ke batu itu, dan airnya keluar. Bapak Ibu, sepertinya ini sesuatu yang apa ya? Yang wajar lah gitu loh. Ya, sesuatu yang wajar, lumrah. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Musa terpancing dengan omongan daripada umat Israel. Dia terpancing. Ya. Dan dia teledor dengan kata-katanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memaitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, sepertinya sangat-sangat sepele apa yang dialami Musa seperti itu. Kalau kita berkata itu tadi mungkin itu sesuatu yang wajar lah, lumrah. Ya. Tetapi justru perkataan itu sesuatu yang membuat titik balik. Akhirnya Musa mendapatkan sebuah penghukuman yang daripada Tuhan, sehingga dia tidak diizinkan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang ironisnya, bahkan Musa dan Harun ini, ya, Tuhan menganggap kedua hamba ini tidak percaya kepada Allah dan tidak menghormati kekudusannya Tuhan. Masa Pak ngomong begitu saja dikatakan seperti ini sesuatu bukti. Sepertinya sesuatu yang sudah dibangun oleh Musa, sesuatu yang sangat-sangat baik. Tapi di peristiwa ini, dalam situasi seperti ini, seperti kayak jurang, seperti sebuah lubang, seperti sebuah kuburan yang memasukkan dia. Tuhan memandangnya bahwa dia adalah tidak percaya kepada Allah, tidak menghormati kekudusan Tuhan di mata orang Israel. Tuhan tidak berkata pukul batu itu. Hanya Tuhan minta supaya Musa berkata kepada batu itu supaya mengeluarkan air. Tapi mungkin karena saking dongkolnya, saking keselnya, marahnya begitu, sehingga menjadi gelap mata atau kira-kira begitu. Sehingga tongkatnya itu dipukul. Bapak Ibu, kalau kita berpikir kenapa sebenarnya tidak bisa dibuat sama Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti ada sebuah cara yang tidak bisa melampaui akal pikiran kita. Bapak Ibu, ya jujur,
ketika peristiwa apa yang kami alami kemarin, sebenarnya saya sudah jauh hari berpikir tentang Pak Pendeta Agus kalau saya pulangkan ke mana? Ke Jombang. Ya. Saya hitung-hitung, saya kalkulasi berapa kalau saya harus pergi ke sana membawa beliau di sana, belum nanti di sana macam-macam. Saya berkata, Tuhan, kira-kira dari mana semua itu bisa begitu. Kalau saya mengukur menghitung apa gitu, rasanya tidak bisa. Pening kita, Bapak. Tetapi ya bersyukur semuanya bisa berjalan begitu. Semuanya bisa berjalan. Gak tahu bagaimana caranya Tuhan membuat dan sebagainya. Ya itulah yang kita buat. Ya. Bahkan Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan di tempat ini, saya kerjakan di keluarga ke sana, itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi Bapak Ibu, itu tadi, secara pikiran manusia kadang-kadang nggak masuk akal, nggak bisa kita kerjakan. Sulit. Sama dengan Musa, apa sih susahnya? Hanya ngomong di bukit batu. Seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Tetapi kan ada sesuatu, ya, kepahitan hati, ya, dari omongan orang Israel itu akhirnya dia membuat Musa melakukan seperti yang tidak Tuhan perintahkan. Sebab itu saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu, perkataanmu adalah perkataanmu bisa menjadi berkat dan perkataanmu bisa menjadi sebuah bukti. Kenapa engkau sulit? Kenapa engkau sukar dan sebagainya? Kenapa engkau banyak? Mungkin bisa karena sebuah perkataanmu yang menyulitkan akan kehidupanmu, yang mengutuki akan kehidupanmu sendiri, yang membuat sulit kehidupanmu sebenarnya adalah omongan, perkataanmu yang selalu engkau tabur, engkau tancapkan, dan itu seperti tembok-tembok yang membuat kita terkungkung. Tuhan tidak menyuruh Musa kepada hal yang aneh, yang berat. Hanya bilang, ngomong saja di depan bukit batu. Minta air, keluarkan air. Tetapi ada sebuah latar belakang yang membuat kemudian Musa menjadi marah, menjadi kesel, menjadi kecewa seperti itu. Dan akhirnya apa? Dia tidak bisa mengontrol, tidak menguasai dirinya. Akhirnya Tuhan menganggap Musa tidak percaya kepada Tuhan. Musa, Harun tidak menghormati sebuah kekudusan daripada Tuhan. Sebagai sebuah konsekuensinya Bapak Ibu, Musa dan Harun harus menanggung sesuatu yang berat. Dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Sebagai sebuah konsekuensi perkataan yang tidak menyenangkan, yang memaitkan hati, kira-kira begitu. Sehingga dia harus menanggung sebuah akibat. Tidak diizinkan masuk ke tanah berjanji. Apakah saya akan melihat ke sebuah kejayaan daripada gereja itu? Apakah Tuhan akan izinkan saya melihat sesuatu perkembangan yang dahsyat untuk gereja di situ? Apakah Tuhan izinkan saya masih bisa ono ini di tempat ini bersama-sama dengan jemaat? Membangun tempat itu butuh waktu 20 tahun. Baru ada sesuatu yang Tuhan buat bagi kita, kira-kira.
Apakah umur saya juga akan kalau Tuhan kasih 20 tahun, apakah akan Tuhan izinkan saya meneruskan sesuatu yang ke depan seperti ini? Kemarin Persatuan Gembala saya tanya, gereja ini kalau punya duit, Bapak Ibu saya bilang begitu, 2 rumah ini dijual, belakang ini juga tiga lokal dijual. Kita punya tempat parkir lapangan yang sudah cukup memadai. Membuat apa gereja di sini? Ya kan? Seperti mall. Bisa Bapak, sebenarnya bisa. Tapi kira-kira bisa nggak kita diberikan kesempatan ke sana? Kalau nggak punya anak dan kamu mungkin melihat cucu, aku juga bertanya, apakah aku diberikan kesempatan untuk melihat cucuku gede? Ya kan? Cucuku bisa orang-orang sukses. Sama Bapak-Bapak, kadang-kadang berkata seperti itu. Apakah saya kelak akan melihat besarnya Samuel seperti apa nanti? Apakah saya masih diizinkan sama Tuhan? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu loh. Makanya selalu saya mengingatkan Bapak Ibu kepada setiap kita anak-anak muda, jangan nunggu engkau sukses, engkau punya duit untuk bisa membahagiakan orang tuamu. Bukan nanti, tetapi sekarang, supaya tidak terlambat. Saya sebagai mantu rasanya puas. Tidak ada sesuatu yang rasanya ini, walaupun kadang-kadang ada kurangnya, marahnya saya sama Pak Agus ini kadang-kadang. Tapi saya merasa sebagai mantu, sebagai anak, saya sudah melayani beliau dengan baik. Terinspirasi Bapak Ibu dengan kemarin kejadian, masa namanya alas, begitu ya. Alas untuk mendelongsorkan orang mati saja kita nggak punya. Mari Bapak Ibu kita berpikir, paling tidak, masa kita orang Kristen ini nggak punya hanya tempat alasnya jasa saja untuk mandikan orang aja, kayak kita nggak punya. Akhirnya apa? Pak Pendeta Agus aku taruh di kursi itu, geletakkan begitu. Gimana begitu? Pak Agus, boleh nggak kita masukkan begitu? Pokok cukup Pak, ya sudah. Kenapa nggak mungkin? Atau kita pinjam ke sana? Di mana ditaruh wajah-wajah Bapak ini? Ya kan? Hanya ditaruh di kursi itu, di gelantangan aku mandiin sama Pak Ginting, Pak Cornelius, dengan yang lain mandi. Mari Bapak Ibu, ini sebuah pemikiran yang baru. Perlu, ya, jangan sampai nanti kalau ada yang meninggal. Ini sesuatu yang insiden yang kadang-kadang mengajarkan sesuatu kepada kita. Punyalah paling tidak seperti itu. Walaupun nggak ada tong-tongnya, ada selang sudah diguyur-guyur gitu. Kalau pulang terima saya sudah ada punya steam, disemprot sama steam gitu, kira-kira kalau bersih. Bapak Ibu, ya mari kita belajar. Hati-hati. Jangan sampai omongan kita, jangan sampai perkataan kita memaitkan hati. Menjadi sebuah renungan setiap kita lah, mengevaluasi hidup kita. Sebagai orang tua yang sepenting sekarang, saya ingin membuat anak kita menjadi bahagia. Berjerih lelah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Entah nanti dia jadi apa, berhasil atau tidaknya, bagaimana nanti dia sukses atau tidak, kita tidak tahu. Kalau memang Tuhan izinkan kesempatan, kita akan bisa melihat. Kalau tidak, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Kita sudah mengerjakan, sudah memulai dari sekarang, sudah sesuatu yang baik. Syukur-syukur kalau kita diberikan, diizinkan Tuhan untuk melihat sesuatu perkembangan yang luar biasa. Apa pesan yang diambil dari kisah Musa dan Harun di tempat ini, Bapak Ibu? Ya,
Pesannya adalah tidak ada alasan apapun dan bagi siapapun, terutama bagi pemimpin, untuk meluapkan amarah dan kekesalan dengan mengeluarkan perkataan yang tajam dan pedas, atau perkataan yang pahit dan buruk, apalagi perkataan yang jahat kepada orang lain. Engkau pemimpin di dalam keluarga, engkau menjadi gembala di kelompok-kelompok kecil, kira-kira begitu Bapak. Jangan sampai perkataanmu jahat. Satu pesan, satu peringatan bagi setiap kita. Siapapun engkau, apapun alasannya, ya, jangan meluapkan amarah kekesalanmu dengan mengeluarkan perkataan yang keras, yang tajam, yang pedas, atau perkataan yang pahit dan buruk. Hati-hati, ya, hati-hati, siapapun hati-hati. Bisa jadi gereja ini nggak maju-maju karena mungkin bisa jadi karena perkataan kita yang tidak baik. Bisa jadi kehidupan kita tidak pernah rasanya maju-maju, mungkin bukan karena sesuatu, bukan karena apa, mungkin karena perkataanmu sendiri seperti yang membuat itu. Kenapa anak-anakmu kadang-kadang balelo, gak mau dengar? Mungkin bisa karena sebuah perkataanmu yang tidak kamu ubahkan. Makanya saya selalu berlarang dan saya berhenti. Saya bertobat dengan mengatakan jemaat ini yang aneh-aneh tidak. Jemaatku bukan jemaat yang tidak punya, yang miskin, yang tidak. Justru kalau ada orang berkata miskin, mudah-mudahan sampai mati engkau miskin. Kalau engkau tidak punya, mau sampai mati kamu tidak punya duit. Kenapa? Karena perkataanmu yang membuat engkau sendiri membuat bukan orang lain. Ini sebuah pesan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus hendaknya menghormati dan menjaga kekudusan Allah dengan menjaga perbuatan dan perkataan kita. Harus menjaga, walaupun itu kadang-kala sulit untuk menjaga. Dalam sebuah komunitas selalu mengingatkan, siapapun yang berkata Pak Pendeta seperti menjaga hati kalau ngomongnya, hati-hati ya. Supaya apa? Jangan ada yang akhirnya mati tergelempar ketika kita mendengar omongan kita. Nggak bisa, Bapak. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Ya kan? Tidak bisa. Tetapi hati-hati kita dari kisah ini kita diingatkan. Ya. Jangan sampai itu membuat kemudian kena kepada diri sendiri. Kita tidak menghargai kekudusan Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak menjaga Tuhan, ya, sehingga lahir dari perbuatan, ya, dan perkataan kita. Yang ketiga, kalau ada orang berkata-kata yang tidak baik kepada engkau, jangan dibuat tidak baik. Jangan sampai kemudian keluar kata-kata hati-hati Bapak Ibu. Saya takut perkataan Bapak Ibu benar-benar terjadi. Kenapa tetanggamu begitu? Bisa terjadi karena omonganmu, karena kekesalanmu kepada tetanggamu sehingga engkau berkata yang tidak bagus, sehingga tetanggamu mengalami, ya kan? Gitu kan? Ya kan seperti itu kan? Siapa yang mengutuk engkau? Janji Allah kepada Abraham. Siapa yang mengutuk engkau? Kepada umat-umat Tuhan, apa dikatakan? Maka Tuhan yang akan mengutuki. Itu ngeri. Ya, ngeri. Jadi inilah sebuah pesan yang ketiga, ya, bahwa di balik peristiwa, ya, tadi Bapak Ibu, perkataan yang jahat tidak dibalas dengan perkataan yang jahat, tetapi balaslah dengan perkataan berkat. Kalau ada orang mengatakan sesuatu yang ini, jangan, belajar untuk kita bisa
Makanya kadang-kadang kalau kita ngomong sama anak-anak muda, kalau bapak mamamu nyanyi, saya bilang puji Tuhan, gitu kan. Aduh, mamaku senang hari ini, mama nyanyi terus buat aku, haleluya. Gitu kan? Tetanggamu tiba-tiba dapat kamu, puji Tuhan, senang. Tante pagi-pagi sudah datang ke rumahku, ya. Engkau marah-marah bagiku, haleluya, begitu kan. Jangan kemudian Bapak Ibu berbuat seperti orang gila. Iya kan? Memangnya saya takut dengan lu. Saya sudah merantau berapa tahun di sini. Mau apa kamu? Sama gila? Gila, jangan. Ladeni. Enggak. Makasih. Sudah datang ke tempat ini. Sudah ngelabrak saya. Enggak perlu, apa salahnya saya enggak perlu. Makasih. Siapa tahu Tuhan sedang menguji engkau. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ingat seperti itu. Enggak usah cari pembenaran kenapa itu terjadi, enggak usah. Hanya ingat, mungkin Tuhan sedang uji kita. Mungkin Tuhan sedang memproses kita dengan orang-orang yang seperti itu. Takutnya kita tidak bisa menguasai diri. Seperti Musa. Dan akhirnya sebuah konsekuensinya tidak diizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Saya tidak tahu, mungkin Bapak berkata ini hal yang wajar, tetapi inilah yang kata firman Tuhan. Gak boleh, gak bisa. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu mengajar kepada kita, membentuk kembali kepada hati kita, agar kita lebih sungguh-sungguh untuk kita bisa menjaga kekudusan hidup kita. Terutama apa? Perkataan kita, omongan kita. Hati-hati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.